Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Andri Bukio O2711947, Fakultas Peternakan dan Perikanan, Program Studi Aquaculture. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang spermatogenesis, oogenesis, fitologenesis, fekunditas, pembuahan, dan tingkah laku reproduksi pada ikan. Selanjutnya kita masuk pada spermatogenesis. Itulah yang saya jelaskan pertama, yaitu spermatogenesis. Pada spermatogenesis yang pertama terjadi yaitu spermatogonium. Spermatogonium ini dia bersifat diploid atau 2N. Spermatogonium membelah secara mitosis menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer ini bersifat diploid atau 2N. Spermatosit primer membelah menjadi dua, membelah secara meiosis 1 menjadi spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder ini dia bersifat haploid atau N. Spermatosit sekunder membelah lagi menjadi 4, membelah secara meiosis 2 menjadi spermatid. Pada spermatid ini dia bersifat haploid atau N. Pada spermatid juga ini dia membelah menjadi 4 atau berdiferensiasi menjadi 4 atau yang biasa dikatakan sperma. Pada sperma ini dia bersifat haploid atau N. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan ovum atau sel telur dari sel-sel epitel germinal bakal benih. Oogenesis juga disebut pemetangan sel telur. Adapun tahapan pada oogenesis, yang pertama tahapan penggandaan. Terdapat oogonium yang bersifat diploid atau 2N. Oogonium membelah secara mitosis menjadi oosit primer. Pada oosit primer ini dia termasuk ke dalam tahapan pertumbuhan. Oosit primer bersifat diploid. Dia membelah secara meiosis 1 menjadi oosit sekunder dan badan polar primer. Di sini termasuk ke dalam tahapan pematangan. Oosit sekunder dan badan polar primer dia bersifat haploid atau N. Pada badan polar primer membelah secara membelah menjadi 2 badan polar sekunder, dan pada oosit sekunder membelah menjadi 1 badan polar sekunder sehingga menjadi 3 badan polar sekunder. Oosit sekunder membelah secara meiosis 2 menjadi ootid yang bersifat haploid atau N. Ootid membelah lagi menjadi ovum yang bersifat haploid juga. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembuahan. Pembuahan terjadi di luar tubuh induk, yaitu di dalam air. Sekali bertelur, ikan mampu menghasilkan ribuan telur yang tidak atau yang belum dilindungi oleh cangkang. Apabila telur tidak dibuahi oleh sperma, maka telur tersebut tidak akan berkembang. Fungsi dibuahi oleh sperma yaitu agar mempercepat pertumbuhan dari telur sehingga dapat cepat mempunyai cangkang. Selanjutnya, telur yang telah dibuahi ada yang dibiarkan terapung-apung dalam air, ada yang ditempatkan dalam sarang dan dijaga oleh induknya. Ada yang ditempelkan pada tumbuhan dalam perairan, serta ada juga yang disimpan di dalam rongga mulut induk betina hingga menetas. Selanjutnya, fitologenesis. Fitologenesis merupakan proses penyusunan asam lemak yang kemudian dikirim oleh darah menuju ovarium sebagai bahan dasar untuk menghasilkan telur. Fekunditas. Selanjutnya fekunditas. Fekunditas adalah jumlah telur matang
yang dikeluarkan oleh induk betina atau jumlah telur yang dikeluarkan pada waktu memijah. Catch 'em all.